Halo Sobat Monpers, tahukah kalian bahwa ada beberapa majalah berbahasa Jawa yang masih terbit hingga saat ini? Majalah-majalah tersebut diantaranya Jayabaya, Cakalodang, dan yang paling tua adalah Panjebar Semangat. Panjebar Semangat memiliki peran yang penting dalam momentum perjuangan bangsa karena mengajak masyarakat untuk menumbuhkan semangat perjuangan dengan pendekatan kultural melalui bahasa. Berdiri atas gagasan Imam Supardi dan Dr. Sutomo, majalah terbitan Surabaya ini memiliki akar yang kuat dalam perkembangan masyarakat. Majalah Panjebar Semangat. Majalah ini sekali lagi majalah legendaris. Lahir tanggal 2 September 1933. Coba bayangkan ya. Tahun 33 sudah lahir majalah ini yang digagas oleh seorang tokoh nasional, ya, pahlawan nasional, yaitu Dr. Sutomo. Ini adalah beliau yang menggagas, ya, pendirian majalah Jawa Panjebar Semangat. Kenapa dinamakan Panjebar Semangat? Ya, tulisannya kalau ejaan sekarang Panjebar, ya, tapi bacanya Panyebar karena itu adalah ejaan lama, ya. Panyebar itu asal katanya kan nyebar, ya, nyebarnya semangat. Jadi Dr. Sutomo waktu itu bagaimana majalah ini bisa menyebarkan semangat nasionalisme, ya, ketika Sumpah Pemuda dikumandangkan, ya, terus kemudian kesadaran berbangsa itu mulai tumbuh, perlu ada, ya, sebuah media bahasa Jawa, ya, yang, ya, bisa menumbuhkan semangat perjuangan untuk merebut kemerdekaan di bawah penjajahan waktu itu. Nah, kenapa menggunakan bahasa Jawa? Ya, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Indonesia itu paling banyak kan sukunya bahasa Jawa, orang Jawa, ya, dan berbahasa Jawa. Dan kebetulan Dr. Sutomo ini adalah orang Jawa, ya. Nah, kemudian bagaimana supaya gampang dicerna pesan-pesannya, yaitu menggunakan bahasa ibu, yaitu bahasa Jawa. Sebagaimana pada halaman pertama majalah Panjebar Semangat itu ditulis, disitulah tertulis maksud dan tujuan kenapa majalah Panjebar Semangat itu diterbitkan oleh beliau, ya, pada tanggal 2 September 1933, tepatnya pada hari Sabtu. Ketika dicetak pertama kali, majalah ini hanya 2000 eksemplar, ya. Ternyata setahun kemudian sudah meningkat menjadi 2 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa majalah ini diterima oleh masyarakat secara luas, ya, disambut masyarakat dengan antusias. Setiap tahun itu penambahan halaman, jumlah halaman ini terus bertambah, ya. Nah, ini menunjukkan terus bertambah. Nah, ketika kemudian Dr. Sutomo akan ke luar negeri, waktu itu titip supaya majalah ini dirawat dengan baik, ya. Nah, oleh sebab itu kemudian menitipkan kepada pengasuhnya, ya, supaya dirawat dengan baik, harapannya oplahnya bisa naik 2 kali lipat. Tapi ternyata tidak, malah bukan hanya 2 kali lipat, tapi berlipat-lipat, ya. Dr. Sutomo itu menggunakan media ini, ya, untuk menyadarkan masyarakat ini, ya, untuk sadar akan kebesaran bangsa. Hanya sayang, ya, memang, ya, majalah ini ketika Jepang masuk kemudian dilarang terbit, ya, karena namanya aja Panjebar Semangat, menyebarkan semangat, sehingga praktis pada waktu zaman Jepang majalah ini
dilarang terbit. Jadi memang waktu itu tidak hanya Penyebar Semangat yang dibredel, semua media cetak. Jadi mungkin Jepang untuk mengantisipasi pergerakan yang tidak bisa diawasi oleh mereka. Jadi semua media cetak itu dibredel. Kemudian alat-alatnya juga disita. Jadi benar-benar kondisi ketika itu, waktu itu saya sampai sempat dengar dari almarhum Eyang ini ya, bercerita seperti itu. Sudah korat-karit, sudah masing-masing menyelamatkan diri, mengungsi seperti itu. Kemudian setelah kemerdekaan mulai ada gagasan untuk membangkitkan lagi. Akhirnya setelah berproses tahun 49 itu kita Penyebar Semangat hidup lagi setelah dibredel sejak kalau nggak salah 42 ya, 41 itu. Jadi mulai terbit lagi itu tahun 49. Dua kali ya, agresi pertama, agresi kedua, kemudian diselingi peristiwa Madiun tahun 48 ya. Ini adalah tantangan bangsa yang masih masih muda usia. Dan saya yakin seyakinnya, walaupun kecil ya, Penyebar Semangat ikut andil di dalamnya, menyadarkan masyarakat. Kenapa saya bisa berani mengatakan demikian ya? Begini, oplah majalah Penyebar Semangat ini sekitar tahun 50 sampai 60-an itu luar biasa. Sampai 82.000 eksemplar sebuah majalah ya, mengalahkan majalah yang paling top yang berbahasa Indonesia. Waktu itu namanya Star Weekly. Miliknya waktu itu Kompas belum lahir ya. Tapi yang mendirikan PK Ocong, ya, pendiri Kompas, ya, itu Star Weekly waktu itu masih sekitar 60.000. Penyebar Semangat sudah 82.000, coba bayangkan. Ya, ini sangat luar biasa pengaruhnya, ya, pengaruhnya. Jangan heran kalau orang-orang dulu yang namanya guru, pejabat pada waktu itu kemana-mana nentengnya itu adalah majalah Penyebar Semangat, ya. Jadi majalah Penyebar Semangat itu ditenteng seperti layaknya majalah yang prestisius ya saat ini, ya, waktu itu. Ini menunjukkan bahwa begitu besarnya pengaruh Penyebar Semangat di kancah perjuangan. Dahulu, Penyebar Semangat amat digemari oleh masyarakat dan dikenal dekat dengan pembacanya. Majalah ini memiliki keunikan tersendiri dalam tiap terbitannya dan berhasil dalam menarik khalayak. Jadi ada yang Penyebar Semangat itu unik ya. Uniknya itu adalah saya yakin ya, ini adalah majalah yang paling lama terbit ya sampai sekarang, sampai detik ini ya. Usianya yang sangat panjang, unik ya. Dibandingkan dengan majalah-majalah lain, utamanya majalah Jawa, majalah Penyebar Semangat ini adalah majalah yang paling tua. Ya, yang paling tua di antara majalah-majalah yang saat ini masih ada. Contoh ya, yang masih terbit itu majalah berbahasa Jawa itu sepengetahuan saya Penyebar Semangat, Joyoboyo, Cokolodang. Terus kemudian rubrik-rubriknya ya. Karena apa? Karena setiap media itu harus punya edik di dalam teori. Edik itu yang membuat orang kecanduan ya. Jadi orang berlangganan majalah Penyebar Semangat itu ada sesuatu yang dicari, ada sesuatu yang ditunggu-tunggu. Nah, kemudian juga yang jadi rebutan itu biasanya sesuai dengan penelitian juga itu adalah opotumon. Ya, opotumon itu kalau bahasa Indonesianya ada-ada saja. Gitu. Bagaimana kemudian masyarakat
kalau membaca itu mesem sendiri gitu ya. Terus kemudian juga ada orang yang seneng lelembut, alamang lelembut. Jadi cerita-cerita misteri gitu ya. Itu wah kalau ditulis dalam bahasa Jawa itu ngenges gitu ya, nges gitu. Itu orang-orang biasanya edik di situ. Kalau dulu ada cerita bersambungnya Pantom, ada cerita lucunya Pak Klombrot, orangnya tokohnya itu seperti tokoh rambutnya jegrak-jegrak gitu ya. Jadi setiap orang punya kesenangan sendiri. Ada juga yang seneng cerkak ya, cerita cekak ya. Cerkak itu artinya cerita cekak, cerita pendek. Jadi bahasa Jawanya kalau cerita pendek itu dalam bahasa Jawa cerkak, cerita cekak. Mengapa tetap memakai bahasa Jawa ya? Karena kita mempertahankan tradisi itu. Jadi penyebar semangat identiknya dengan majalah mingguan berbahasa Jawa. Kemudian kita juga sebagai upaya melestarikan budaya, dalam hal ini bahasa Jawa. Jadi kita tetap konsisten pakai bahasa Jawa supaya bahasa Jawa ini jangan hilang. Jadi kita nguri-uri bahasa Jawa. Sebab kalau kita tidak mengupayakan tetap pakai bahasa Jawa, kita kan khawatir ya kalau bahasa Jawa itu nanti kelamaan bisa hilang. Sudah kita mempertahankan sudah ya dengan berupaya supaya kita bahasa Jawa ini tetap ada gitu. Tapi kalau tidak dipakai sehari-hari ya pasti nanti semakin berkurang orang yang mengerti bahasa Jawa karena pergantian generasi ini. Seiring perkembangan zaman, majalah berbahasa Jawa semakin sepi peminat. Hal ini dirasakan juga oleh penyebar semangat. Oplah semakin menurun dan bertambah buruk sejak pandemi mengguncang negeri ini dari Maret 2020. Dalam negeri sendiri stagnan Mas, tapi ya dampak dari pandemi itu memang luar biasa. Yang tadinya kita bisa 18.000 ke atas, tapi dengan adanya pandemi dan persaingan dari media sosial akhirnya kita drop tinggal sampai 9 lah, 9-10, tapi sekarang sudah merangkak dari 11 ke 12. Jadi ada kemajuan sedikit, tapi ya belum kembali seperti semula. Menurun ini saya kira ini tantangan semua media cetak secara umum ya. Jadi saya rasa semua media cetak itu mengalami penurunan dengan kemajuan teknologi seperti ini. Jadi sekarang kan semua beralih ke gadget ya. Sedangkan media cetak itu sebetulnya masing-masing punya segmen. Cuma segmennya penyebar semangat ini kan terbatas. Jadi kebanyakan itu pensiunan, orang tua, paling enggak para guru. Karena penyebar semangat ini masih sering dijadikan acuan untuk pembelajaran di sekolah, terutama SD, SMP. Nah, mungkin isinya penyebar semangat ini semakin lama tidak sesuai dengan generasi muda. Ini sebenarnya PR kita ini. Indonesia itu berapa sekarang? Ya 270-an ya juta. Orang Jawanya berapa? Ya, kan gitu. Ya, orang Jawanya berapa? Ya, kalau orang Jawa itu taruhlah misalkan 50%, itu sudah berapa? Orang Jawa yang demikian banyak, medianya tinggal 3.
Ya, coba bayangkan. Jadi kita semua ya yang kebetulan melihat tayangan ini, ya mari kita menyadari ini. Caranya gimana? Ya, mari kita menghidupi majalah kita itu yang 3 tadi ya dengan cara berlangganan, dan langganannya murah ya. Malahan kalau tidak salah ya, kalau online itu sebulan cuma 25.000 kalau tidak salah. Saya ingat pendapatnya sastrawan Rendra waktu itu. Pada waktu beliau masih hidup ya, saya waktu masih sekolah di Jogja waktu itu, salah satu kalimat yang saya ingat ya pada waktu pentas beliau itu, kalau kalian semua kasihan sama tukang becak ya, jangan diseminarkan ya, jangan didiskusikan, itu tidak menyelesaikan masalah ya. Menyelesaikan kasus tukang becak itu tidak cukup didiskusikan di hotel berbintang, tetapi naiklah becak, naiklah anak-anakmu ke sekolah untuk mengantarkan tukang becak, itu caranya. Nah, kalau saya analogikan dengan pendapatnya Rendra tadi, kalau kita orang Jawa mencintai bahasa Jawa, langganan majalah bahasa Jawa ya, mulai sekarang gunakan bahasa Jawa sebagai bahasa di rumah ya, untuk hubungan komunikasi antara anak sama orang tua dan sebaliknya.